Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cakramania, ketemu lagi dengan saya Nailul Insani, host Cakraloka. Ya, tidak terasa ternyata beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan di tahun 2024 ini, dan kayaknya baru kemarin hari raya Idul Fitri ya 2023, ternyata sekarang sudah mau memasuki Ramadan, udah hampir Idul Fitri lagi seperti itu. Tapi kadang-kadang kita semua hanya berfokus wah mau persiapan Lebaran atau persiapan Idul Fitri, tapi lupa esensi yang perlu dipersiapkan sebelum Idul Fitri adalah mempersiapkan Ramadannya terlebih dahulu. Dan hari ini saya tidak sendiri, kita akan belajar lebih banyak bagaimana mempersiapkan tentang Ramadan yang akan kita akan memasuki Ramadan di beberapa hari lagi. Baik Cakramania, hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Ustadz Faris Hoirul Anam. Nama lengkap beliau adalah Dr. Faris Hoirul Anam LC MHI. Beliau merupakan dosen dari Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Betul begitu Pak? Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Alhamdulillah, ya baik. Perkenalkan saya Faris Hoirul Anam, dosen di Departemen Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Iya, baik. Karena hari ini kita akan belajar tips dan trik sebenarnya Pak untuk mempersiapkan atau memasuki bulan Ramadan seperti itu. Kita mengingatkan lagi kepada Cakramania ataupun kepada diri saya sendiri gitu ya, apa yang perlu kita persiapkan sebetulnya dalam memasuki Ramadan yang sudah kurang beberapa hari lagi ini Pak. Baik. Cakramania yang dimuliakan oleh Allah, Mbak Nai juga, alhamdulillah. Kalau kita berada di sebelum melakukan ibadah, itu sesuai apa yang dibagi oleh para ulama kita, bahwa setiap orang melakukan ibadah itu akan melewati 3 dimensi waktu. Yang pertama maqablal ibadah, sebelum ibadah. Yang kedua ma'indal ibadah, ketika ibadah. Lalu yang ketiga ma ba'dal ibadah. Nah, itu di tiap tahapan ini ada syarat dan ketentuannya. Termasuk ketika kita sekarang berada di dimensi waktu yang pertama sebelum Ramadan, itu dikatakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kita membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah at-tazkiyah. Yang pertama ilmu, berarti kita harus memenuhi ilmu tentang fikih puasa. Apa saja rukun puasa, apa saja syarat wajib dan syarat sah puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang kemudian menjadi sunnah-sunnah puasa. Karena dikatakan dalam kitab Zubat, waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melakukan ibadah tanpa basis ilmu, maka nanti ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita harus memenuhi fikihnya, memenuhi ilmunya. Makanya orang sebelum haji itu kan ada pelatihan manasik haji, karena akan memenuhi aspek yang pertama ini. Lalu yang kedua kita membutuhkan tazkiyah, menyiapkan mental, menyiapkan hati, menerima. Paling mudah bagi kita adalah mengetahui keistimewaan puasa, mengetahui fadilah keutamaan kita puasa, bagaimana yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau nggak gitu nanti kita akan malas, kita akan waduh sahur maneh, waduh gak mangan maneh, waduh gak iso ngopi maneh, kan begitu. Jadi 2 hal ini yang dibutuhkan Mbak Nai. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah tazkiyah, yang juga diistilahkan dengan idiom tazkiyatun nafas, mengelola jiwa, mengelola hati, menyiapkan segala sesuatunya, karena yang menjadi motor penggerak dari segala aktivitas kita adalah hati itu. Oke, baik. Mungkin Sobat Cakramania juga nanti biasanya kalau awal-awal puasa seperti itu, Ustadz, biasanya hari-hari biasa makan terus tiba-tiba nggak makan, nah kaget biasa di awal-awal puasa. Kemudian biasa, apalagi kalau zaman sekarang yang biasa suka istilah anak sekarang gibah. Wah itu tuh gibah jadi guyonan nih kalau sekarang. Terus nanti kebiasaan itu kebawa lagi waktu di bulan puasa. Kira-kira seperti kadang pakai alibi, saya tidak gibah kok, saya tidak menggunjing. Saya sedang mereview teman saya. Mereview ya. Jadi memang Ramadan ini terapi, bahkan bisa menjadi shock terapi bagi kita semuanya. Karena memang kebiasaan yang buruk harus kita tinggalkan. Berarti ini kan benar-benar membutuhkan mental kesiapan. Kata orang Jawa, lek watuk ake obate, tapi lek watuk angel dandanane, kan begitu. Makanya yang riba, menggunjing dan seterusnya,
Makanya rahasianya ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kewajiban puasa itu diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti siapa yang merasa terpanggil adalah hanya Yang orang-orang yang beriman. beriman. Iman itu apa? Pengertian mudah adalah al-ilmu wal yakin, tahu dan yakin. Percuma orang tahu tapi tidak yakin, percuma orang yakin tapi tidak tahu apa yang dia yakini. Maka harus tahu, mampu dan mau. Saya tahu puasa ini wajib, saya pun mau melakukannya, saya pun mampu melakukannya, alhamdulillah saya mau. Saya tahu ghibah, menggunjing, gosip, makin digosok makin sip. Saya tahu bahwa ghibah ini haram, saya pun mampu meninggalkannya. Toh topik yang lain masih banyak. Dan alhamdulillah saya mau. Semua yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah tahu, mampu dan mau ini. Saya tahu narkoba itu haram, saya pun mampu meninggalkannya. Toh yang lain banyak. Kalau hanya sekedar untuk meninggalkan pengalaman-pengalaman buruk lah, kayak turu lah mari ya gitu, dibuat tidur selesai. Atau kalau kau punya masalah, jadikan status, insya Allah 24 jam hilang kan. Yang hilang statusnya, insya Allah masalahnya juga hilang. Maka yang dihalalkan oleh Allah itu banyak. Mengapa kita harus menempuh jalan keharaman, jalan yang tidak diridhai oleh Allah? Maka tahu, mampu dan mau. Terkait dengan pertanyaan Mbak Mei tadi, kita membicarakan ilmu tadi, ilmu. Jadi benar tadi ketika disinggung ghibah, menggunjing, itu nanti dibicarakan oleh para ulama Mbak Mei bahwa ada yang membatalkan puasa itu, membatalkan pahala. Yang kedua membatalkan puasa. Kalau membatalkan pahala itu puasanya sah, artinya nggak perlu ganti di hari yang lain. Tapi karena dia melakukan beberapa hal, akhirnya dia tidak dikasih pahala oleh Allah. Jadi dia hanya dapat rasa haus, dahaga, lapar dan dahaga, tapi nggak dapat pahala. Pahalanya malah sia-sia. Kan percuma tak bergun kan gitu. Nah itu dengan melakukan apa? 6 hal. Yang pertama ghibah, tadi menggunjing. Yang kedua adalah namimah, adu domba. Hati-hati para buzzer ini atau mungkin yang profesi semi enggak profesional yang suka menjual omongan, kata orang Jawa, ngedol omongan. Yang ketiga al-kidhib, berdusta, tidak berbicara sesuai fakta, suka menyebarkan hoax, fake dan seterusnya. Yang keempat adalah an-nadharu bisyahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. Yang kelima adalah al-yamin, al-ghamus, sumpah palsu. Demi Allah saya melakukan ini padahal enggak. Demi Allah saya enggak melakukan padahal enggak. Sumpah pateni ha. Wallahi demi Allah tallah, dia bawa nama Allah tapi tidak sesuai fakta. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang terakhir adalah berkata keji atau melakukan perbuatan keji. Meso kalau kata orang Malang. Lek kadung meso mengeluarkan kata-kata kotor jenenge kewan sak kebun binatang metu kabeh. Itu kan kadang 6 hal ini menjadi kebiasaan orang gitu. Maka Ramadan itu menjadi terapi. Kalau sudah mendarah daging, maka akan menjadi shock terapi. Dia komitmen nggak untuk meninggalkan itu dengan bimbingan guru, dengan saling menasihati antar kawan. Karena kalau ghibah itu nggak mungkin sendirian kan. Kalau ghibah sendirian itu namanya gremeng gitu. Pasti ada relasinya itu, pasti ada temannya. Maka memilih teman dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang penting. Terakhir, untuk pertanyaan Mbak Nay yang tadi, apakah boleh saya punya rencana gini, sekarang saya puasa siang ini, saya nggak akan ghibah, nanti saya tunda setelah maghrib gitu. Saya tunda setelah berbuka puasa. Sama dikatakan oleh para ulama, min alamati qabuli ta'ah fa innaha tajurru ila ta'atin ukhra. Di antara tanda ibadah itu diterima kalau ibadah itu mengajak kita untuk melakukan ketaatan yang lain dan meninggalkan kemaksiatan yang barangkali 1 kali kita lakukan, 2 kali kita lakukan, atau sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Maka Ramadan adalah titik tolak untuk memperbaiki diri. Mari kita komitmen, ojo Ramadan ini mek ngono-ngono ae gitu kan. Berarti harus ada perubahan yang bersifat transformatif. Kita dari kepompong menjadi kupu-kupu, dari ulat yang dibenci oleh kawan, dibenci oleh orang lain, menjadi kupu-kupu yang indah yang disukai banyak orang gitu.
Iya, Ya. betul sekali Ustadz. Jadi ini untuk mengingatkan cakramania semua. Saya yakin kalau sebenarnya kalau untuk puasa nahan lapar, nahan haus itu kuat semua Ya, lah ya anak Ustadz SD ya. bisa. Ya anak SD juga bisa. Tapi kalau nahan yang begitu tadi, wah itu Itu. tantangannya lebih menantang mungkin seperti itu ya. Apalagi Betul. mungkin kalau kita nanti perkuliahan juga masih tetap aktif gitu ya selama bulan Ramadan. Kemudian dosen juga seperti itu masih tetap bekerja, teknik juga tetap bekerja. Jadi tantangannya bukan lagi menahan lapar dan haus saja ya Ustadz ya. Tapi betul. lebih kepada apa yang kita lakukan selama nunggu sampai nanti adzan maghrib, kita produktif enggak ya selama bulan Betul. puasa. Kemudian mengisi produktivitas itu dengan apa gitu ya. Iya. Iya, jadi kalau cuma gibah-gibah aja gawat ini. Gak bahaya dah. Gak bahaya ta. Iya, jadi produktif tetap. Dulu perang Badar itu salah satu perang penting dalam Islam, perang di zamannya yang sesuai dengan konteksnya saat itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi tidak kemudian menafikan produktivitas kerja, justru tambah semangat. Bahkan kadang kalau kewarakan itu juga kita nggak maksimal dan optimal menyelesaikan sesuatu. Dan ini hanya satu ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Jadi kayak sudah secara psikologis disentuh oleh Gusti Allah, nggak sepanjang tahun kok itu. Ayyam ma'dudat, ini hanya hari-hari yang berbilang. Sama ketika kita podcast, nanti cuma sekian menit kok, nggak kemudian kita bicara sampai sore, siang malam 24 jam, siang malam tidak. Jadi disentuh hati kita bahwa ini hari-hari tertentu saja kok. Yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan melakukan ini. Orang-orang dulu bisa, mengapa kamu tidak bisa? Sama-sama manusia itu kan. Berarti kalau ada orang yang tidak puasa itu karena hanya alasannya alas itu. Alas wis ombro tapi gak seombo alasanmu bro gitu kan. Jadi sudah itu pasti hanya alibi-alibi semata. Dan yang penting lagi adalah ketika Nabi mengatakan setelah perang Badar itu kita baru pulang dari jihad kecil dan akan menuju jihad besar. Apa jihad besar itu ya Rasulullah? Memerangi hawa nafsu sendiri, nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan jelek. Maka 6 hal itu Mbak Nay yang menurut Mbak Nay tadi sulit. Kalau meninggalkan makan minum saja ya bisa lah, anak SD juga bisa, anak kelas 3 juga bisa, apalagi kita yang sudah brengosen gitu. Tapi yang 6 itu kan menjadi titik tolak la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, menjadi goal orang yang bertakwa. Maka mengendalikan nafsu ini menjadi sesuatu yang penting, menjadi resep saat ini. Mengapa sih orang itu sulit mengendalikan hawa nafsu? Karena biasanya nafsunya dibiarkan kuat. Dia membiarkan nafsu itu mengkristal menjadi sesuatu yang kuat sehingga dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Maka kata Imam Ghazali, kalau kau ingin mengendalikan hawa nafsu, kendalikan ketika dia masih lemah. Bagaimana caranya? Orang melakukan sesuatu itu nggak mungkin sekaligus. Bahasa Inggrisnya nggak mungkin sak-dek-sak-nyek gitu kan. Saya dikasih minum oleh guru misalkan, kasih minum. Saya nggak mungkin terus kemudian saya lihat langsung saya minum kan, nggak. Pasti ada proses. Misalnya kalau kata beliau, lihat hasrat, niat, tekad, berbuat. Pasti ada pandangan dulu, kemudian khatir, lintasan hati, kerentekan hati, saya kepingin minum. Enak gitu diombe gitu. Cuma sayang ini momennya kapan gitu minumnya. Kemudian yang kedua ada niat. Kemudian mengkristal menjadi azam, tekad kalau bahasa kita. Akhirnya benar-benar amal, berbuat. Nah, ketika kita akan melakukan kebaikan, proses ini harus cepat. Lihat hasrat, niat, tekad, berbuat. Misalnya mau sedekah, memasukkan uang ke kotak amal gitu. Jangan banyak pikir panjang gitu, kalau enggak nanti gagal itu sedekahnya. Akhirnya pakai mazhab tersenyum itu sedekah kan gitu, melewati kotak amal mengguyu doa kayak belum sedekah. Nah, kalau mau yang baik harus cepat. Tapi kalau buruk, misalkan tadi diantara yang membatalkan pahala puasa adalah an-nadharu bisyahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. Kita di jalan itu kan banyak tantangan, nggak mungkin saya sebagai lelaki terus merem nabrak trotoar saya. Maka tentu yang nggak sengaja, nggak ada hisabnya, dilanjutkan atau tidak. Ketika akan melanjutkan itu dilihat apakah saya membiarkan setelah lihat itu saya niat mengkristal menjadi tekad, akhirnya benar-benar menjadi perbuatan. Tapi kalau ketika masih berupa hasrat saya alihkan, saya kendalikan,
insya Allah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau saya biarkan tak delok temenan ini, tak delok temenan, nanti benar-benar akan menjadi perbuatan. Dan semua proses ini akan cepat kalau ada muawanah, ada kerjasama, ada teman. Teman kita baik, kita akan mudah melakukan kebaikan. Teman kita tidak baik, kita akan mudah untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Begitu. Oke, jadi mungkin waktu kita perkuliahan gitu di bulan puasa, jadi kalau ada temennya ngajakin ngomong gibah gitu, sebaiknya jangan nimbrung atau sebaiknya langsung menghindar seperti itu ya. Karena kita ghibah itu tidak harus ikut ngomong. Kita menikmati omongan A dan B sedang ghibah itu ya. Wah, itu udah mengurangi pahala puasa kita juga. Tidak hanya mengurangi, membatalkan pahala puasa kita. Waduh, itu. Berat juga ternyata ya. Shock terapi tadi itu bahasa kita. Karena barangkali aku lek sedino gak rasa-rasa ini lambe gatel gitu. Nah, ketika Ramadan kita memiliki media shock terapi tadi itu. Iya. Iya, wah itu baru tahu juga saya ternyata. Kita penikmat mendengarkan itu ternyata juga berbahaya juga ya. Ya, padahal kalau kita lihat di lingkungan kita sehari-hari gitu ya, mungkin beberapa orang kalau yang introvert mungkin enak ya Ustadz ya, yang introvert kayaknya diem aja, ternyata padahal siapa tahu yang introvert ini juga ikut menjadi pendengar seperti itu, tapi sebaiknya sih tidak gitu ya. Jadi walaupun perkuliahan tetap jalan, kita yang bekerja juga tetap jalan, tapi sebaiknya dalam bekerja selama bulan puasa itu tetap bisa menjaga supaya pahala-pahala puasa itu tidak berkurang dengan amalan-amalan yang tadi mengurangi itu ya. Betul. Introvert itu yang menyendiri. Yang menyendiri. Itu saya ingat juga dengan teorinya Imam Ghazali, Mbak Nai. Kita itu kan makhluk sosial, tapi kan kadang kita rapuh gitu ya. Kadang kita mudah terpengaruh oleh yang. Maka ada pilihan antara mukhalatoh dan mumayazah. Mukhalatoh itu serawung dengan orang lain. Kita berinteraksi dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah mumayazah. Mumayazah itu menyendiri, berarti menyendiri. Nah, pilihannya gimana? Pilihannya kalau dia itu kuat, maka dia harus serawung. Tapi kalau dia orang yang orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka pilihannya adalah mumayazah, memisahkan diri. Cuma sekarang memisahkan diri kan tidak bisa dibayangkan secara fisik ya, karena saya nggak mungkin saya dosen PAI kemudian saya izin ke atasan saya mau kholwat di Gunung Arjuno semedi 40 hari. Itu alasan cutinya apa, itu kan sulit juga. Maka sekarang ada yang dikenal dengan kholwat modern. Yang kita sendirikan adalah hati kita. Kita berinteraksi dengan yang lain, dengan mahasiswa, dengan mahasiswi, dengan relasi kerja, itu tetap kita berinteraksi secara sosial, bersentuhan dengan mereka dalam pemikiran dan dialektika keilmuan, tapi hati kita selalu kita kholwatkan, sebagaimana dikatakan oleh Dewa 19. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi gitu. Jadi kita ramai kan, kita di kampus ini ramai, kita dengan yang lain bermuamalah, berinteraksi, tapi hatiku merasa sepi, memikirkan kamu, kayaknya bukan K kecil tapi K besar gitu, Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa, hiduplah untuk Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Hiduplah untuk Tuhanmu, hiduplah bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Kan ada sebenarnya, cuma seakan-akan. Kemungkinannya dua, makhluk di sekitar kita itu kan perbuatan, aktivitas ya, aktivitas orang barang, aktivitas orang barang. Tiga ini harus kita pastikan membuat kita rajin ibadah, mengantarkan kita pada ridho Allah. Jangan sampai tiga ini menghalangi kita untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sampai tiga ini menjadi fasilitas kita untuk berbuat maksiat. Orang itu di sekitar kita itu saling mendukung apa tidak? Kalau ternyata saling mendukung untuk mereview atasan, mereview itu berarti orang teman kita itu menjadi orang yang makhluk yang menghalangi kita untuk mendapatkan ridho Allah. Justru sebaliknya, suktullah, kemurkaan Allah. Sama dengan barang, sandang, pangan, papan. Sekarang bertambah sandang, pangan, papan, ces-cesan, paketan ya. Harta, tahta, wanita, Toyota, kota ya. Itu kira-kira membuat saya rajin ibadah atau tidak? Dikatakan malahu faidah lil akhirah fahuwa mazra'atul akhirah wa mala faidata fi lil akhirah fahuwa mata'ul ghurur. Apapun yang kau miliki, benda di sekitarmu yang bermanfaat untuk akhiratmu, itulah ladang akhiratmu. Tapi kalau enggak manfaat untuk akhiratmu,
bahkan menimbulkan mudarat, maka itu adalah kesenangan yang menipu. Berarti kan tinggal ini opsional, kita jadikan barang HP saya itu saya gunakan untuk kebaikan atau untuk menyebar hoax, menyebar fitnah dan seterusnya. Berarti HP saya kemungkinannya cuma dua, ladang akhirat atau kesenangan yang menipu. Demikian juga aktivitas saya, pekerjaan saya. Kita kerja baik sebagai dosen, baik sebagai tendik itu punya motif apa? Karena innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Kalau saya datang pokoknya aku teko jam itu mulai jam 4, nggak ada niat apapun. Ibu-ibu yang biasanya namanya setelah menikah kan ditambahi NY itu ya. Kalau belum menikah kan NN. Kalau masih mahasiswa itu NN. Kalau sudah menikah kan NY. Nah NY itu bukan hanya sekedar nyonya, karena aktivitas di rumah rata-rata diawali NY, Mbak. Nyapu, nyuci piring, nyaprut-nyaprutin gitu. Nah itu kalau dia nyapu, nyuci piring hanya pokoknya biasa ibu-ibu rumah tangga ya gini, nggak ada motif apapun. Kasihan, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kejadiannya. Tanah rumah kita itu akan bersaksi di hadapan Allah. Kepala rumah tangga apa yang dia lakukan di rumah, membimbing, mengawasi anak dan istrinya. Istri sebagai kepala rumah tangga, kalau nggak ada niat apapun yang disaksikan oleh rumah di hadapan Allah, ya nggak ada nilai ibadahnya. Maka sama aktivitas kita juga seakan-akan tidak ada, karena endingnya juga ketika manusia meninggal dunia ya dia tidak ditemani oleh orang, tidak ditemani oleh aktivitasnya. Kita nggak ngantor lagi yang sudah meninggal. Demikian juga benda-benda di sekitar kita tinggalkan, HP yang tiap hari menemani kita juga kita tinggalkan. Akhirnya ketemulah goal la'allakum tattaqun dalam bahasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi itu, bahwa ternyata kita meninggal juga yang kita bawa hanya amal perbuatan kita. Berarti kita latih kan konsepsi hidup oleh Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, kita latihan mati. Bukan kepingin mati loh, beda ya. Atau kemudian takut mati, nggak boleh. Ingat mati itu tetap dia beraktivitas, kuliah ya kuliah, ngajar ya ngajar, kerja ya kerja. Tapi ketika orang ingat mati, pasti segala aktivitasnya positif dan bermanfaat. Seorang pejabat kalau dia takut mati, dia akan takut, kalau dia ingat mati, pasti dia akan takut melakukan korupsi. Seorang pedagang kalau ingat mati, pasti dia akan takut untuk melakukan penipuan dalam bisnisnya. Berarti kan kepastian positif dan bermanfaat. Iya. Jadi apapun kegiatannya, sesederhana apapun, mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau kita memberikan totalitas, memberikan hati kita, itu semua akan bersaksi nanti ya. Semua akan Ustadz, bersaksi. Ada hadis gini Mbak Nay. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam surga. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, Nabi Muhammad melihat lelaki yang mondar-mandir keluar masuk pintu surga. Kalau kita ke tempat rekreasi, ada orang yang masuk ke wahana apapun bebas karena sudah tiketnya tiket terusan itu. Saya melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada seseorang yang keluar masuk surga, pindah ke surga yang VVIP ke VVIP, bebas dia melakukan itu. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha fit thariq kanat tu'dzinnas. Karena dulu ketika dia hidup di dunia, dia pernah memindah pohon yang menghalangi lalu lintas jalan orang. Kan remeh itu. Tapi sekarang ya koordinasi sama dinas lingkungan hidup ya. Zaman dulu kan mungkin masih belantara atau apa, ada pohon yang menghalangi lalu lintas orang. Akhirnya dia potong, dia pindah ke tempat yang lain. Dia pindah ke tempatnya. Gara-gara itu dia masuk surga bawa tiket terusan. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun kalau kita punya niat yang baik. Tentu harus didasari niat, karena dengan niat perbuatan biasa akan menjadi luar biasa, tradisi akan berubah menjadi ibadah, manusia biasa akan menjadi kekasih Allah melalui niat yang terus kita update melakukan apapun. Begitu. Nah, terakhir nih Ustadz ya, Cakramania juga bertanya-tanya nih kadang-kadang kalau kita puasa terus ngantuk daripada gibah tadi lebih baik tidur, bener? Itu hanya alibi saja. Tapi apakah benar kalau tidur di bulan puasa itu bisa menjadi pahala atau lebih baik daripada ikutan yang gibah tadi? Itu kan status yang paling populer dan selalu viral di bulan Ramadan. Jadi memang dalam usul fikih tarku maksiyah ibadah, meninggalkan maksiat itu ibadah. Ya. Kan enak gitu kan, meninggalkan maksiat itu ibadah. Lagi-lagi niat, saya tidurnya itu untuk daripada saya menggunjing, daripada saya berpikiran kotor, saya tidur. Berarti kan niat. Tapi
yang perlu digarisbawahi, tarku maksiat ibadah. Meninggalkan maksiat itu ibadah. Bukan tarkul amal ibadah, meninggalkan tugas ibadah. Kalau kita sedang ngantor, sedang ngajar, meninggalkan tugas terus diartikan ibadah, ya agak bahaya kan itu. Jadi memang secara umum meninggalkan maksiat itu adalah ibadah. Jadi tidak hanya melakukan kewajiban, meninggalkan maksiat juga ibadah. Dalam situasi tertentu bisa saja tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah, kalau niatnya memang seperti itu. Tapi kalau itu moro jam 10 moro nang musola lantai 2 rektorat moro turu itu meninggalkan kewajiban, dia bukan meninggalkan kemaksiatan tapi meninggalkan pekerjaan. Kan beda lagi gitu. Iya. Baik, yang terakhir Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement dari obrolan kita pada hari ini. Baik, Cakramania, tidak hanya puasa, setiap aktivitas apapun yang akan kita lakukan pasti orang awalnya terpaksa, tapi orang yang profesional, orang yang punya mental yang kuat, orang yang tidak setengah-setengah dalam hidup ini pasti akan berusaha profesional. Dia harus melakukan sesuatu, mencari cara, akhirnya dia akan mendapatkan posisi mulia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, setiap segala sesuatu ada takalluf, ada takayyuf, ada tasyarruf. Ada takalluf awalnya terpaksa, takayyuf kaifa mencari cara bagaimana saya harus bisa kuat berpuasa dan bisa menjalankan apa yang dilarang ketika saya berpuasa. Nanti insya Allah di akhir hidup kita, bahkan di darul jaza, di alam akhirat, kita akan mendapatkan tasyarruf, al-husul ala syaraf, mendapatkan kemuliaan dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Itu telah tadi obrolan kita dengan Ustadz untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini. Jadi Cakramania, kita semua mempersiapkan Ramadan itu bukan sekedar yang penting nanti kuat nahan lapar, nahan haus gitu ya. Tapi ternyata banyak sebenarnya esensi-esensi berpuasa yang harus kita penuhi, bukan hanya berfokus yang penting sahur nanti buka nyampe puasanya, tapi sepanjang dari sahur sampai buka itu apa saja yang bisa kita lakukan, apakah kita tetap bisa berproduktif selama bulan puasa dan juga mengumpulkan pahala-pahala kecil lain, tapi banyak juga berkali-kali lipat. Betul. Nantinya ya Ustadz ya. Itu tadi kira-kira yang bisa kita obrolkan hari ini dan semoga bisa bermanfaat amin. Untuk Cakramania semua dan juga bisa menjadi refleksi untuk kita semua bahwa memasuki bulan Ramadan, berpuasa nanti itu mungkin bisa menjadi tempat kita berlatih sepanjang 12 bulan atau sepanjang 11 bulan ini kita sudah banyak membuat kesalahan atau membuat dosa-dosa gitu yang sadar atau tidak sadar, tapi bisa diperbaiki selama bulan Ramadan. Dan syukur-syukur kalau ternyata nanti aktivitas-aktivitas positif kita selama bulan Ramadan itu bisa menjadi kebiasaan terus-menerus seperti itu ya Ustadz ya. Baik, itu saja dari saya. Sampai jumpa di podcast Cakra Loka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala, UM the only one.